wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih santri di Pondok Anur 1 Bulawang ini. Apa sih isi Pondok Anur 1 Bulawang ini? Dan kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, kan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novalayati Ramadhani, asal Prakis Kupang, kelas 11 perawatan. Cita-cita saya menjadi perawat. Nah, sekarang kita sudah berada di depan Pondok Pesantren Anur 1 Bulawang. Mari kita masuk. Pondok Pesantren Anur 1 Bululawang. Pondok pesantren ini ibarat cahaya yang menerangi suram dan gelapnya alam Bululawang dan sekitarnya. Keberadaan pondok pesantren ini benar-benar menjadi penerang kebodohan yang sudah dirintis sejak awal oleh pendirinya, sejak kehadiran di kampung kaji yang menghidupkan musola Al-Murtadho. Walaupun hambatan, ujian, dan gejolak terus bermunculan dalam perkembangan berikutnya, tetapi An-Nur terus melangkah sampai pada keadaannya seperti yang kita lihat saat ini. An-Nur telah menjadi pondok pesantren terbesar di Malang dan telah berhasil mencetak santri yang sangat berpengaruh, tidak saja bagi masyarakat Malang dan Jawa Timur, tetapi sudah meluas ke tingkat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya sudah berdiri tepat di depan dalam pengasuh Pondok Pesantren Anur 1 Asrama Az-Zubaidah. Dan saya di sini akan mewawancarai tentang sejarah Pondok Pesantren Anur 1 lebih lengkap dengan putra sulung dari pengasuh. Dan kalian pasti akan mengetahuinya lebih lanjut jika kalian menonton video ini lebih lengkap. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan di sini saya sudah bersama dengan putra sulung dari pengasuh Pondok Pesantren Anur 1 Asrama Az-Zubaidah. Sebelum itu, kita bisa perkenalan dulu. Terus nanti dengan kenalan. Nama saya Muhammad Talhah Al-Fayyad. Saya anak pertama dari Mbah Yai Ahmad Al-Razi. Kalian pasti penasaran kan tentang sejarah An-Nur. Sekarang kita akan menanyakan langsung dengan beliau. Yang pertama-tama, gimana sih sejarah berdirinya Pondok Pesantren Anur 1 dan Asrama Az-Zubaidah? Pondok Anur 1 ini dibangun sejak 1940. Hampir satu abad pondok pesantren ini berdiri. Pondok pesantren ini dibangun oleh Romo Kiai Anwar Nur. Beliau asalnya lahir di Probolinggo. Kemudian beliau datang di desa Bululawang ini, menikah dan membangun pondok pesantren Anur 1. Kemudian pondok ini terus berkembang dan semakin pesat. Maka pondok ini memiliki beberapa asrama dan juga pondok-pondok cabang. Pondok Anur 1 ini diantara asrama cabang atau unitnya adalah Asrama Az-Zubaidah yang dibangun dan diresmikan tanggal 17 Agustus 2013 oleh Abah Yai Ahmad Al-Razi Burhan. Yang kedua, mengapa Pondok Pesantren An-Nur ini dinamakan dengan An-Nur atau diberi julukan dengan Anak An-Nur? Pondok pesantren An-Nur ini diberi nama An-Nur sebagai sebuah tafaulan atau tabarukan, yaitu mengambil berkah dari nama pendiri pondok ini sendiri, yaitu Romo Kiai Anwar Nur, kemudian disingkat menjadi An-Nur, dengan harapan semoga pondok ini menjadi terang benderang sebagai penunjuk umat dalam beragama dan mencetak akhlak yang solihah. Yang ketiga, setelah wafatnya Romo Kiai Haji Anwar Nur, Pondok Pesantren Anur 1 ini dilanjutkan kepengurusannya oleh siapa hingga sekarang? Pondok pesantren An-Nur 1 ini awalnya didirikan oleh Romo Kiai Anwar Nur, kemudian dibantu oleh putra-putrinya.
Di antara putra-putri yang ikut dalam mensukseskan pendidikan dari Pondok An-Nur 1 ini adalah Ibu Nyai Zubaidah Anwar, yang juga dibantu oleh menantu beliau yang namanya Kiai Burhanuddin. Kemudian ini terus berlanjut hingga 1991, yang kemudian dilanjutkan oleh menantu-menantu dari Romo Kiai Burhanuddin Anwar. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Abah Yai Ahmad Fahrul Razi beserta saudara-saudaranya, ada Romo Kiai Baharul Huda Burhan, dan juga ada Ibu Nyai Nurmillah Burhan, kemudian ada Ibu Nyai Fauziyah Burhan. Oke, dari beberapa brosur yang telah saya baca, sepertinya Asrama Az-Zubaidah ini menyediakan fasilitas khusus untuk santri putri. Dan berupa apa fasilitas khusus tersebut? Asrama Az-Zubaidah ini memiliki beberapa fasilitas khusus. Di antaranya adalah kamar-kamarnya, ada fasilitas dipan, kemudian juga kamar mandinya kita memakai shower, dan insya Allah dijaga kebersihannya. Kemudian untuk pengajian kami memiliki Madrasah Diniyah Al-Quran Az-Zubaidah, yang di situ diasuh oleh guru-guru yang terpelajar dan guru-guru yang didatangkan dari berbagai pondok pesantren. Selain itu, Abah Yai Ahmad Fahrul Razi juga berperan mengajar dan juga mendidik para santri Az-Zubaidah. Begitu juga para ustazah sangat-sangat menjaga pendidikan yang ada di Asrama Az-Zubaidah. Oke, apakah Pondok Pesantren An-Nur ini memiliki program unggulan? Asrama Az-Zubaidah ini memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya ada tahfidzul Quran, yang ini sangat kami unggulkan dan sangat kami jaga kualitasnya, dan juga sangat kami jaga nilai-nilai makhorijul huruf, tajwid, dan juga kekuatan hafalan santri-santri Asrama Az-Zubaidah. Nah, Assalamualaikum wawancara dari saya, ngapunten bila mengganggu waktu jenengan. Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk WNA bersama saya. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang sejarah Pondok Pesantren An-Nur 1 yang telah disampaikan secara hikmat oleh putra sulung dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1. Kalian kan sudah tahu, jadi kalian jangan ragu untuk pondok di Pesantren An-Nur 1 Bulelawang ini. Jadi kalian segera daftarkan keluarga-keluarga kalian yang ingin pondok di sini, juga tetangga-tetangga kalian yang ingin pondok di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Sekarang kan kita udah tahu nih secara aktif. Sekarang kita intip yuk kegiatan santri mulai dari awal hingga terakhirnya kegiatan santri.
perkenalan dulu dengan Ustazah. Ustazah namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ana Rifatul Hanifah. Berapa lama Ustazah mengabdi? Kurang lebih mulai 2010. Bisa dihitung berapa tahunnya. Terus riwayat pendidikan Ustazah mulai di sini Saya mondok di sini mulai 2010. Saya lulusan MTS Anur. Kemudian saya melanjutkan di sekolah MA Anur. Kemudian saya melanjutkan kuliah di IAI Al-Qalam, mengambil jurusan Piau. Oke, kan kita sekarang udah kenal nih. Saya mau bertanya-tanya sedikit tentang Santri Asrama Zubaidah. Yang pertama, apa saja sih kegiatan Santri Asrama Zubaidah? Di Pondok Al-Zubaidah, bangun paginya mulai jam 3. Jam 3 itu melaksanakan sholat tahajud sampai sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, kita mengaji bersama pengasuh. Terus kemudian kita roan sesuai jadwalnya, kemudian makan, terus mandi sampai jam 7. Jam 7 itu kita sudah mulai mengaji bersama pengasuh. Kemudian jam 7.45 sudah selesai, kita lanjut mengaji Al-Quran binador dan bilwaib sampai selesai. Kemudian ada istirahat, nanti jam 12 sudah masuk sekolah formal sampai jam 5. Jam 5 kita istirahat, makan-makan sampai maghrib. Maghrib itu wajib jamaah. Nah, ketika habis maghrib kita baca Fatihah sampai menunggu Isya. Setelah Isya kita langsung ngaji Diniyah malam, yaitu Madrasah Diniyah Al-Quran Az-Zubaidah sampai jam 9. Kemudian istirahat, tidur malam. Yang kedua, berapa sih keseluruhan kamar santri Asrama Zubaidah? Kamar santri ada 12 kamar. Itu sudah mencakup kamar tersebut? Belum, itu untuk santrinya saja. Mulai A sampai B, C, D, E, F, G, H, I. Ada Al-Aulia, Al-Maria, dan Al-Munawiyah. Untuk pengurusnya ada 4. Iya, 4 kamar. Dan yang terakhir, berapa keseluruhan santri Asrama Zubaidah? Jumlah seluruh santri ada 300. Baik Ustazah, mungkin saya bisa melihat salah satu kamar di Asrama Zubaidah ini. Iya, ini salah satu kamar Al-Munawirah. Dipannya terdiri dari 30 dipan atas dan bawah. Jadi total keseluruhan santrinya di kamar Al-Munawirah ada 60 anak. Ini siswa-siswa campur Ustazah? Tidak, khusus kamar Al-Munawirah hanya untuk santri baru, SMA, SMK, dan MA. Ini loker bukunya. Dan ini rak sepatunya. Bisa dilihat sini. Fasilitasnya di sini sudah ada dipan sama kasurnya. Jadi santri-santri ke sini membawa bantal, guling, sama selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aprilia Indah Sari di vlog Nyata. Dan kemarin kan udah dijelasin tuh dari mulai cucu pendiri, pengasuh atau ustadzah, dan sekarang di sini kita bersama salah satu santri Anur Az-Zubaidah. Dan halo Kak, boleh kenalan nih siapa namanya dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Bila Sislawa. Saya biasa dipanggil Abil. Saya dari kelas 11, jurusan Desain Komunikasi Visual. Terus ngomong-ngomong dari tampangnya Kak Abil nih, kayak udah lama gitu mondok. Terus kira-kira berapa sih mondok di Anur 1 ini? Kalau di Anur, tahun ini berjalan 2 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah pernah mondok di kota saya selama 3 tahun. Jadi kurang lebih 5 tahun nih ya? Iya, 5 tahun. Dari sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, dari mulai Pondok Darussalam, Pondok Tebu Ireng, pondok-pondokan besar lainnya, kenapa Kak Abil itu
bertujuan di pondok pesantren ini? Awalnya tujuan utama saya kan SMK berbasis pondok. Setelah research dan dapat saran dari beberapa guru sekolah saya yang dulu, SMK An-Nur ternyata rujukan internasional. Akhirnya saya dan orang tua memutuskan sekolah di sini. Sebelumnya sempat survei dulu ditemani sama staf SMK. Setelah merasa cocok, saya pun mendaftar di sekolah ini. Oh, jadi kebetulan gitu ya? Iya. Terus kira-kira nih, Kak Abil ini dari mana sih tahu atau posisi dari pondok pesantren ini tuh dari mana? Dan perasaan Kak Abil selama mondok kurang lebih 2 tahun di sini tuh perasaannya kayak gitu? Apa nggak kerasan, terus nggak betah, pengen pulang, terus suka dukanya tuh kayak gimana? Kalau posisi spesifiknya An-Nur sih baru tahu di internet waktu searching itu, waktu survei juga baru pertama kali lihat. Terus tentang iya awalnya memang kurang betah gitu loh, nggak ngerasan kan karena jauh dari orang tua. Sebelumnya sempat mondok tapi satu kota, jadi 1 bulan sekali bisa ketemu orang tua. Kalau sekarang kan jauh dari orang tua, jadi setiap bulan belum tentu bisa ketemu sama orang tua. Terus jauh juga dari rumah, harus beradaptasi, banyak orang-orang baru gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mulai nyaman, soalnya teman-temannya baik, terus peduli. Jadi di sini tuh jiwa sosialnya tinggi banget ya berarti? Iya benar. Dan biasanya kan di pondok-pondok besar identik dengan senioritas, penindasan ke adik kelas ya. Tapi di sini menurut saya kakak kelas bisa mengayomi adik kelas dan adik kelasnya menghormati yang lebih tua gitu. Jadi semuanya bisa sama-sama gotong royong, bisa bekerja sama bareng. Udah sih segitu aja menurut saya. Tadi sekilas Q&A bersama santri An-Nur Az-Zubaidah. Terima kasih kepada Kak Abdillah Arsitawa yang telah meluangkan waktunya bersama kami. Gimana sih sudut pandang tentang pondok pesantren An-Nur Az-Zubaidah ini? Jangan lupa komen di bawah ini ya, dan jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat kalian. Setelah ini kita akan mendengarkan tentang kesimpulan pondok pesantren An-Nur Az-Zubaidah ini yang akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Ervina Nafeliza. Pasti penasaran kan? Aku juga penasaran. Yuk kita simak. Pondok Pesantren An-Nur 1 Asrama Az-Zubaidah juga dikenal sebagai pondok pesantren yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan sangat memadai untuk kegiatan belajar mengajar santri putri yang bisa kalian lihat dari video-video sebelumnya. Jadi, jangan ragu untuk mondok di Pondok Pesantren An-Nur 1 Asrama Az-Zubaidah. Gimana nih perasaan kalian setelah melihat video kita tentang Pondok Pesantren An-Nur 1 Az-Zubaidah? Tapi nggak kerasa ya, bentar lagi kita udah mau berpisah. Tapi gak apa-apa kok, mungkin di lain kali kita bisa bertemu lagi. Jadi kita akhiri kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga rekan-rekan sekalian berbahagia selama menyimak paparan kami. Sekian yang kami bisa sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau yang maju dianya gak bakal Bu Asih beli depan. Terima kasih dan sampai jumpa. See you. Sama bareng. Gimana sih perasaan kalian tentang video tadi? Kan bagian Niki Pesantren An-Nur 1. Dorong bareng. Dorong. Apa mau dikatain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya sudah berada di depan pengasuh di depan